Radio 107,5 nyalain hati lo. Cahaya suara cerita muda. Radio Sense 7 Me FM. Sekali denger langsung nempel di kepala. Radio Sense 7 Me FM. Cahaya suara cerita muda kita semua. 107,5 FM Radian Radio Cahaya Suara Cerita Muda. Hai halo Sobat Muda, gimana kabarnya hari ini semuanya? Selamat datang kembali di udara tentunya bersama aku Intan Maharani yang akan selalu menemani aktivitas kalian dimanapun kalian berada. Semoga hari-hari kalian tetap menyenangkan dan juga tetap semangat ya Sobat Muda. Pada Learning Journal kali ini Sobat Muda aku bakal ngebahas topik yang seru banget nih, khususnya buat Sobat Muda semua yang tertarik dengan dunia broadcasting, yaitu tentang produk siaran radio dan juga regulasi perizinan penyiaran di Indonesia. Sobat Muda, radio itu mungkin terlihat sederhana ya, hanya suara yang kita dengar aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya Sobat Muda, di balik itu semua ada proses panjang yang mana melibatkan kreativitas, teknik, dan juga strategi. Bahkan dalam dunia penyiaran nih Sobat Muda, produksi siaran itu sering disebut sebagai perutnya radio nih. Artinya apa sih? Artinya itu semua kekuatan utama radio itu ada di proses produksinya nih Sobat Muda. Kenapa produksi itu penting? Karena radio itu adalah media yang tidak memiliki visual. Jadi satu-satunya kekuatan untuk menarik perhatian pendengar adalah melalui suara, baik itu suara penyiar, musik, ataupun efek suara. Disinilah Sobat Muda nih ya, kreativitas itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya pendengar itu bisa membayangkan dan juga merasa terlibat nih, walaupun hanya mendengar suara aja. Nah Sobat Muda, dalam produksi siaran radio itu ada berbagai jenis produk siaran nih yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada adlibs nih. Adlib ini salah satu bentuk iklan yang mana iklannya itu dibacakan langsung oleh penyiar nih Sobat Muda. Biasanya tuh menggunakan gaya bahasa yang santai dan juga menyatu dengan program, sehingga terasa lebih dekat dan juga nggak kaku ya tentunya Sobat Muda. Justru karena dibacakan langsung ya Sobat Muda, iklan itu sering terasa lebih hidup dan juga dipercaya oleh pendengar. Kemudian yang kedua juga ada spot iklan ataupun yang sering disebut low spot. Nah kalau ini tuh berbeda dengan adlibs ya Sobat Muda. Iklan itu sudah direkam sebelumnya. Biasanya tuh dilengkapi dengan musik, efek suara, bahkan dialog singkat. Durasinya tuh sekitar 30-60 detik aja, tapi dibuat semenarik mungkin agar pesan produk bisa langsung tersampaikan. Selanjutnya ada time signal. Mungkin kamu sering dengar ya, kayak seperti pukul 7 tepat dipersembahkan oleh. Nah, ini bukan cuma informasi waktu, tapi juga strategi pemasaran yang mana cukup efektif karena muncul di waktu-waktu penting dan juga berulang. Iklan ini mudah diingat oleh pendengar dan bisa membangun kepercayaan terhadap brand. Selain itu Sobat Muda, ada juga talk show radio nih. Nah, talk show radio ini yaitu program diskusi ataupun obrolan santai yang membahas berbagai topik, mulai dari isu sosial, pendidikan, sampai gaya hidup nih Sobat Muda. Talk show ini biasanya menghadirkan narasumber jadi lebih interaktif dan juga informatif. Kemudian ada jingle, yaitu iklan yang berbentuk musik ataupun lagu pendek yang mudah diingat nih. Biasanya jingle ini digunakan untuk memperkuat identitas brand ataupun program. Gak kalah menarik nih Sobat Muda, di radio juga ada yang namanya sandiwara radio nih. Walaupun radio itu tidak memiliki gambar ya, tapi lewat suara dan juga efek audio, pendengar itu bisa membayangkan alur cerita dengan sangat kuat. Nah inilah kekuatan imajinasi dalam radio nih Sobat Muda. Kemudian ada yang namanya insert program. Insert program ini yaitu siaran singkat yang disisipkan di antara program utama. Biasanya berupa informasi tambahan, tips, atau pesan singkat yang enggak mengganggu alur acara sama sekali nih Sobat Muda. Dan yang terakhir itu ada live reports, yaitu laporan
laporan langsung dari lapangan secara real time. Misalnya apa? Misalnya saat ada peristiwa penting, reporter akan menyampaikan informasi secara langsung kepada pendengar tanpa rekaman. Nah Sobat Muda, selain memahami produk siaran, kita juga perlu tahu nih bahwasannya dunia penyiaran itu gak bisa berjalan sembarangan, tapi ada aturan dan juga regulasi yang mengatur semuanya. Sebuah sistem radio itu gak bisa asal siaran gitu aja Sobat Muda, tapi ada proses hukum dan juga administratif yang wajib dipenuhi. Tujuannya jelas ya Sobat Muda, supaya penyiaran itu berjalan tertib, tidak saling mengganggu frekuensi dan juga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Dasar hukumnya sendiri adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dari sini semua aturan itu terkait penyiaran di Indonesia itu ditetapkan. Setiap lembaga penyiaran itu wajib memiliki yang namanya izin penyelenggaraan penyiaran atau yang biasa disebut IPP nih Sobat Muda. Tanpa IPP, sebuah radio itu dianggap ilegal untuk mengudara. Nah proses untuk mendapatkan IPP ini cukup panjang dan bertahap ya Sobat. Yang pertama itu mulai dari pengajuan permohonan, di mana pada tahap ini pihak permohon, biasanya perusahaan ataupun lembaga, harus mengajukan berkas ke KPID, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Berkasnya itu meliputi data perusahaan, rencana program siaran, hingga kesiapan teknis. Nah setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu evaluasi dengar pendapat atau EDP. Nah di sini tuh pemohon akan diuji kelayakannya. Biasanya akan ditanya soal visi misi radio, segmentasi pendengar, jenis program, hingga kontribusi terhadap masyarakat. Jadi bukan cuma soal bisnis, tapi juga nilai sosialnya nih Sobat Muda. Kalau dinyatakan layak, maka akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu rekomendasi kelayakan ataupun RK. Nah ini artinya KPID menilai bahwa lembaga tersebut sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan proses perizinan. Berikutnya adalah tahap keempat, yaitu forum rapat bersama. Nah di tahap ini beberapa lembaga terlibat seperti KPID, KPI Pusat, dan juga pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, khususnya bagian SDPPII yang mengatur frekuensi. Nah, disinilah diputuskan nih Sobat Muda, apakah permohonan layak mendapatkan izin prinsip ataupun tidak. Kalau lolos, masuk ke tahap kelima, yaitu penerbitan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran ataupun yang disebut IPPP. Nah, Sobat Muda, ini belum izin penuh ya, tapi semacam kayak lampu hijau untuk mempersiapkan siaran. Nah, setelah mendapatkan izin prinsip, kemudian pemohon itu wajib masuk ke tahap ke-6, yaitu uji coba siaran ataupun UCS. Nah di tahap ini Sobat Muda, radio itu sudah boleh siaran tapi masih dalam tahap percobaan. Biasanya itu berlangsung maksimal 1 tahun. Di masa ini mereka harus membuktikan bahwa siaran itu berjalan baik dari segi konten, teknis maupun kepatuhan terhadap aturan. Setelah itu masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluasi uji coba siaran. Kalau hasil evaluasinya bagus, maka barulah pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan menerbitkan IPP tetap. Nah di titik ini Sobat Muda, radio itu sudah resmi dan juga legal ya untuk beroperasi secara penuh. Tapi Sobat Muda ya, nggak cuma IPP aja yang dibutuhkan, ada juga yang namanya izin stasiun radio ataupun ISR. Nah ISR ini lebih fokus ke aspek teknis, terutama penggunaan frekuensi. Karena frekuensi itu terbatas dan digunakan banyak pihak, maka harus diatur dengan ketat supaya tidak saling ganggu nih Sobat Muda. Untuk mendapatkan ISR ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya surat permohonan resmi, akte pendirian perusahaan, surat izin usaha, peta lokasi pemancar, hingga spesifikasi alat yang digunakan. Selain itu Sobat Muda, pemohon juga harus menyatakan kesanggupan membayar biaya penggunaan frekuensi. Jadi bisa dibilang kalau IPP itu izin siarannya, tapi kalau ISR itu izin frekuensinya nih Sobat Muda. Jadi Sobat Muda, dari proses ini ya kita bisa lihat bahwa dunia penyiaran itu sangat diatur dengan serius. Tujuannya tentu bukan untuk mempersulit ya Sobat Muda, tapi untuk menjaga kualitas siaran, ketertiban penggunaan frekuensi, dan tentu aja melindungi kepentingan publik nih Sobat Muda. Kemudian Sobat Muda, di Indonesia sendiri lembaga penyiaran itu dibagi menjadi 3 jenis utama nih. Yang pertama itu adalah lembaga penyiaran publik atau LPP. Contohnya itu seperti RRI yang mana bersifat non komersial dan juga bertujuan melayani masyarakat. Kemudian yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta atau LPS yang bersifat komersial dan juga mengandalkan iklan sebagai sumber pendapatan utama. Kemudian yang ketiga adalah lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL
yang mana dikelola oleh pemerintah daerah dan fokus pada kebutuhan masyarakat lokal. Setiap jenis lembaga ini memiliki pembidangan siaran yang berbeda-beda Sobat Muda, mulai dari berita, hiburan, pendidikan hingga budaya lokal. Terakhir nih ya, kita bahas sedikit nih soal teknisnya. Dalam radio juga ada yang namanya sistem transmisi nih Sobat Muda, yaitu proses pengiriman sinyal dari studio kepada pendengar. Saat ini teknologi itu sudah semakin maju ya, dengan adanya radio HD yang memungkinkan kualitas suara tuh lebih jernih dan juga bisa menyiarkan beberapa channel sekaligus dalam satu frekuensi. Selain itu ada juga teknologi seperti OFDM dan radio over fiber yang mana membantu proses transmisi menjadi lebih efisien dan juga stabil. Nah Sobat Muda, dari pembahasan ini kita bisa melihat ya bahwasanya dunia radio tuh bukan hanya sekadar siaran biasa, tapi ada proses kreatif, teknis dan juga regulasi yang saling berkaitan untuk menghasilkan siaran yang berkualitas. Oke Sobat Muda, semoga apa yang aku sampaikan di Learning Journal kali ini bisa menambah wawasan Sobat Muda semua, terutama buat Sobat Muda yang tertarik banget masuk ke dalam dunia penyiaran. Kalau gitu, berhubung waktu siaran kita udah hampir habis ya, aku Intan Maharani pamit undur diri dari udara. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radian Radio 107,5 FM, Cahaya Suara Cerita Muda. Bye-bye semuanya.